Dion, Pipin, Janda, Pipin bisa. Seperti biasa aja. Siap, gerak, doa mulai. Doa selesai. Baik. Selanjutnya Ibu mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ini sip 1 ya? Janda Rizky Pratama, Dion Ramadhani, Halimah Prasadia, Ilham, Imam Musola, Hersa Okarisna, Merida Susanti, Melia Harkisa, Mevi Kamila Zafarina, Muhammad Abdillah, Naswa Airila, Nuzul Aidil Kodri, ada yang belum terpanggil? Terbizi. Masih ada yang belum terpanggil? Sudah semua? Baik, selanjutnya satu jam santai aja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai berita. Ada yang tahu apa itu berita? Ya, tidak? Mevi ya? Berita adalah sebuah kejadian yang hangat, betul. Ada lagi? Halimah? Berita adalah sebuah informasi yang benar-benar terjadi. Iya, bagus. Selanjutnya Echa? Berita adalah teks yang berisi informasi. Ya, benar. Benar apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Seperti yang kita ketahui anak-anak, pada saat era sekarang ini berita sudah tidak lagi asing di telinga kita. Bahkan berita sudah menjadi makanan sehari-hari dalam kehidupan kita. Betul begitu? Setiap harinya kita mendapatkan informasi-informasi, setiap harinya kita mendapatkan berita-berita terbaru, baik bersumber dari media sosial seperti televisi, handphone ataupun gadget, maupun dari media elektronik seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Dan namun kita sebagai penerima dari berita tersebut jangan sampai salah dalam memanfaatkan berita. Jangan sampai kita yang sebagai penerima berita mengakibatkan berita tersebut hoax atau salah dalam menelaah isi dari berita tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Elsa? Apakah ada orang yang memberita hoax? Nah, pertanyaannya sangat menarik ya menurut Ibu. Apakah ada orang yang membuat berita itu hoax? Jawabannya ada. Sebelumnya Ibu menjelaskan terlebih dahulu apa itu hoax. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hoax adalah berita bohong. Hoax adalah berita bohong. Nah, seperti yang kita ketahui saat sekarang ini, media sosial sangat banyak disalahgunakan oleh masyarakat. Benar? Sangat banyak disalahgunakan oleh kalangan masyarakat. Nah, pada saat sekarang ini, media sosial inilah yang menjadi wabah atau tempat penyebaran berita-berita hoax tersebut. Nah, kita sebagai pengguna sosial media ataupun kita sebagai penerima dari berita-berita tersebut harus pandai menelaah dari informasi yang disampaikan. Jangan sampai pula kita yang penerima, kita yang penyebar hoax tersebut. Nah, jika kita tidak bisa menelaah berita tersebut dengan baik, maka disinilah akan terjadinya pro dan kontra antara pengguna dari media sosial itu sendiri.
selanjutnya, apakah ada yang mau menanggapi dari berita hoax tersebut? Apakah ada yang mau menanggapi? Mevi? Ya. Benar, kalau berita hoax itu memang banyak sekali. Ya, benar sekali kalau berita hoax itu sangat banyak terjadi di media sosial. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yaitu berita. Nah, pertama, pengertian berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita mempunyai arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa berita tersebut adalah suatu kejadian yang baru terjadi atau yang benar-benar terjadi, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu mengambil pengertian berita menurut ahli. Di sini Ibu mengambil ahlinya Willard C. Breyer. Beliau mengatakan bahwa berita adalah sesuatu yang terkini atau baru yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam kabar berita, sehingga menarik perhatian para pembaca. Nah, kita sebagai para pembaca atau sebagai penerima dari berita tersebut, sekali lagi kukatakan harus pandai menelaah isi dari berita tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke unsur-unsur berita. Ada yang tahu apa saja unsur berita? Ya, tidak? Unsur berita ada 6, yaitu apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ya, benar. Unsur berita itu ada 5W, 1H. Yang cowok apa? Suaranya mana? Yang cowok suaranya mana? Hilang. Nah, unsur berita itu adalah 5W, 1H. What, who, why, where, when, dan how. Apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, tujuan dari adanya unsur berita ini adalah bertujuan. Dan kalau dari unsur apa? Unsur apa ini? Tujuannya dalam berita adalah untuk mengetahui apa penyebab terjadinya sebuah berita tersebut. Selanjutnya, unsur siapa. Tujuan dari unsur siapa ini untuk mengetahui siapa yang terlibat dalam kejadian atau peristiwa yang diberitakan tersebut. Selanjutnya, unsur mengapa. Unsur mengapa ini berbentuk deskripsi atau narasi. Berbentuk deskripsi atau narasi. Yang keempat, unsur kapan. Unsur kapan ini bertujuan untuk mengetahui kapan peristiwa itu terjadi atau kapan berita itu terjadi. Selanjutnya, di mana. Unsur di mana bertujuan untuk mengetahui di mana lokasi kejadian berita tersebut. Yang terakhir, unsur bagaimana. Nah, unsur bagaimana ini berhubungan juga dengan unsur mengapa tadi ya, yaitu berbentuk deskripsi atau narasi. Dia menyebutkan penjelasan inti atau penjelasan detail dalam berita tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai unsur-unsur berita? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Apakah dalam membuat berita itu harus ada unsur keimanan? Pertanyaan yang sangat menarik. Apakah di dalam berita tersebut Harus ada unsur 5W1H. harus ada unsur 5W1H? Sekali lagi Ibu katakan bahwa jika kita membuat sebuah berita harus ada unsur 5W1H. Jika tidak ada unsur 5W1H-nya, maka teks itu tidak bisa dikatakan sebuah berita. Ya, bentar. Jadi harus ada ya, Rida, memang harus ada unsur 5W1H jika kita membuat teks berita. Selanjutnya, apakah ada yang mau menanggapi? Eca? Apakah ada yang mau menanggapi? Benar bahwa kalau kita buat sebuah berita harus ada unsur 5W1H. Iya, benar.
Jika kita membuat sebuah berita harus ada unsur 5W. Apa Danda? Unsur 5W 1. Tahu unsur 5W 1 apa aja? Tahu dia? Tadi udah dijelaskan sama Rida. Apa aja Rida? Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Masa cowok kalah sama cewek? Yang di sini jadi pemimpin itu cowok kan? Masa cowok kalah sama cewek? Abdillah, unsur 5W 1 apa aja? Hah? Gak tahu. Gak dengarkan ibu? Zizi, unsur 5W 1 apa aja? Apa? Pendek? Unsur 5W 1H. Salah satu dari unsur 5W 1H apa aja? Ada? Ada? Apa saja unsur 5W 1H? Sampai di sini paham? Selanjutnya kita masuki ke struktur berita. Ada yang tahu struktur berita ada berapa? Iya benar. Struktur berita itu ada 3. Yang pertama kepala berita. Yang kedua badan berita. Yang ketiga bagian ekor. Simak apa? Senyum-senyum Imam. Nah, untuk bagian pertama yaitu ada kepala berita. Ibu jelaskan sedikit mengenai kepala berita. Kepala berita atau rek merupakan bagian yang dianggap paling penting dalam berita. Sama seperti kita sebagai manusia, jika kita tidak ada kepala, bentuknya kayak mana aneh kan? Jadi bagi manusia, kepala itu juga sangat penting. Kita nggak ada tangan masih berbentuk manusia kan? Nggak ada kaki masih bisa berbentuk manusia. Kalau tidak ada kepala, pasti bentuknya aneh. Begitu pula dengan berita. Pada bagian berita ini harus berisi tentang unsur-unsur utama yang ibu bilang tadi 5W 1H yang berdasarkan 5W 1H, namun tidak semuanya. Pada bagian kepala berita tidak semua unsur 5W 1H dimasukkan, namun cuma ada 4, yaitu mencakup apa, siapa, di mana, dan kapan. Jadi unsur 5W 1H untuk bagian kepala berita tidak dimasukkan semuanya, cuma bagian 4 bagian saja. Apa, siapa, di mana, dan kapan. Selanjutnya untuk bagian kedua itu ada badan berita. Nah, pada bagian badan berita inilah yang berisi bagaimana dan mengapa. Karena bagaimana dan mengapa ini sudah ibu jelaskan tadi, dia berbentuk deskripsi. Apa ketawa? Berbentuk deskripsi atau narasi atau penjelas secara detail sebuah berita. Nah, penjelas dari sebuah berita itu terletak di bagian badan berita. Selanjutnya bagian ekor. Nah, pada bagian ekor ini biasanya dia tidak memiliki keterkaitan secara langsung terhadap berita. Dia tidak memiliki keterkaitan secara langsung terhadap berita. Pada bagian ekor ini dia bisa berisi konteks tambahan seperti sejarah terjadinya atau sejarah sebelum terjadinya sebuah berita tersebut. Itulah isi dari bagian ekor. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan di sini ada 2 poin. Yang pertama, pengguna bahasa harus bersifat standar atau baku. Jadi, jika kita membuat sebuah berita, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang baku. Haruslah bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak. Tidak boleh kita membuat sebuah berita menggunakan bahasa gaul ya. Misalkan gue, guys, lo, itu tuh boleh. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku atau bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak. Untuk poin yang kedua, pengguna kalimat langsung
ditandai dengan tanda petik ganda. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, paham? Paham apa yang Ibu sampaikan? Paham? Nah, kalau kalian paham, Ibu mau kalian membuat sebuah berita. Pendek aja. Berita tentang banjir. Singkat, padat aja, nggak usah panjang-panjang. Kalian buat semampu kalian aja, sebisa kalian aja. Karena di sini Ibu mau mengetes kalian paham atau tidak. Bisa? Membuat sebuah berita banjir. Kalian buat sebisa kalian aja, semampu kalian aja, dan sepaham kalian aja. Gak usah dipaksakan. Bisa dan enggak? Buat sekarang. Di sini Ibu mau ngetes kalian paham atau tidaknya. Waktu 5 menit ya. Waktu 5 menit. Bisa? Cepat ya, waktu cuma 5 menit. Buat sebisa kalian aja, nggak usah dipaksa. Cepat ya, waktunya 5 menit. Gak usah panjang-panjang, sebisa kalian aja. Yang penting ada unsur 5W, satu hanya. Dion. Waktu 5 menit. Pengarang cantik itu ya. 6. Paham nggak? Paham? Paham buat sekarang. Bisa Dion? Easy bisa? Tiga menit aja ya.
2 menit lagi. Kita masih kosong. Sudah? Sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai? Ibu minta 1 orang ya membacakan hasil kerjanya ke depan. Ibu minta 1 orang membacakan hasil kerjanya ke depan. Terserah ibu mau siapa. Yang penting ada perwakilan dari kalian 1 orang. Udah? Yang cowok ada? Perwakilan 1 orang. Imam. Dokter Haidis ya? Ada? Perwakilan 1 orang. Kalau enggak boleh pulang. Ya, Kelsa. Kalah kalian sama cewek. Kelayang banjir akibat air sungai meluap. Tempat tinggal warga Kelayang, Kecamatan Katipulim, Kabupaten Indragiri Hulu terendam banjir akibat sungai Kelantan yang meluap. Pagi hari warga sekitar mengatakan air meluap dengan merendam wilayah pada jam 2 pagi hari. Tinggi air sekitar lebih kurang 1 meter pagi hari tadi. Sekarang mulai menyurut, kata warga sekitar. Rumah kampung ikut terendam, air masuk dengan ketinggian 100 cm di rumah kampung. Saya kasih tepuk tangan untuk Elsa. Yang lain gimana? Sehat? Yang lain sehat? Nah, itulah tadi sebuah contoh dari berita yang disampaikan atau yang disajikan oleh Elsa. Sepertinya cuma Elsa aja yang paham. Yang lain paham kan? Cowok lah paham. Paham kan ya cowok-cowok? Paham kan? Nah, selanjutnya Ibu ada 2 pertanyaan untuk kalian. Siapa yang bisa jawab? Nanti Ibu kasih hadiah. Dengarkan ya pertanyaannya baik-baik. Pertanyaan pertama, mengapa sebuah berita harus dibuat berdasarkan unsur 5W1H? Ayo cepat. Karena sebuah berita harus jelas informasinya yang disampaikan, mulai dari apa yang terjadi, siapa korban, dan lain-lainnya. Diam kalian. Kalah kalian sama Elsa. Kalah kalian sama Elsa. Pertanyaan terakhir. Ada berapa struktur dalam berita? Ya? 3. Kasih pertama untuk kalimat. Nah, yang terakhir nih ya. Siapa yang bisa membuat kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada? Yang bisa membuat kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Kelsa? Berita itu adalah teks yang berisi informasi terbaru dan bisa kita temukan di media sosial atau media elektronik. Benar. Selanjutnya, Kelsa terus yang aktif. Yang lain tidur. Menghayal. Ada lagi yang bisa membuat kesimpulan? Halimah? Bisa? Berita bisa kita temui di media sosial seperti TV,
di HP maupun di media elektronik seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Iya, benar. Benar apa yang dikatakan teman-teman kalian tadi, bahwa berita adalah sebuah informasi yang berisi tentang sesuatu yang benar-benar terjadi atau sedang terjadi. Dan bisa kita temukan di media sosial seperti televisi, radio, gadget maupun media elektronik seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham ya? Nah, baik. Dengan berakhirnya kesimpulan dari teman-teman dan ibu tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari menjelang siang ini. Jika ada kesalahan ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadiah untuk yang menjawab pertanyaan ibu tadi ya. Ya. Oke.